dan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap orang muslim dan muslimah, yang mana diantaranya wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu tentang sholat, karena sholat diwajibkan kepada seluruh orang muslim yang baligh dan berakal. Sholat wajib bagi semua orang muslim yang baligh dan berakal, karena sehingga itu amalan yang pertama kali dipertanyakan kelak di hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari hisab, yang ditanyakan adalah tentang sholat kita. Jika sholat tersebut baik, maka semua amalan dianggap baik oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sholatnya buruk, sholatnya masih bolong, sholatnya tidak sempurna, bahkan sholatnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka Allah akan memperinci semua amalnya satu persatu. Apa yang telah dia lakukan di dunia, maka semua akan diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan menjadi rusak, menjadi jelek, menjadi tiada nilainya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat ini tidak terisi dengan sempurna. Oleh karena itu, maka seharusnya bagi kita untuk mempelajari tata cara sholat yang benar, sehingga kita akan mendapatkan sholat kita dalam keadaan berusaha untuk menjadikan sholat kita sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di antara hal yang menyebabkan sholat kita sempurna, menyebabkan sholat kita sah, adalah kita melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan agama, yakni berupa kita memperhatikan terhadap rukun-rukunnya, kita perhatikan terhadap syarat-syarat sahnya, dan kita perhatikan terhadap syarat-syarat wajibnya sholat tersebut. Dan di antara syarat-syarat sah sholat itu adalah seorang suci dalam keadaan, yakni seorang suci dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sehingga perlu kiranya kita mengetahui tata cara bersuci. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang sesuci, yakni pembahasan tentang sesuci atau toharoh, bersuci. Bagaimana dan apakah bersuci itu dalam agama Islam? Pertama, kita harus memahami apa arti bersuci tersebut, apa arti toharoh itu. Toharoh itu adalah makna daripada toharoh secara syariat, secara agama. Toharoh bersuci secara agama adalah mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis, atau sesuatu yang bermakna, yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis tersebut, atau sesuatu yang serupa bentuknya seperti menghilangkan najis dan mengangkat hadas tersebut. Dan itu arti daripada toharoh. Dan yang dimaksud dengan mengangkat hadas di sini adalah apa? Mengangkat hadas itu, mengangkat hadas diantaranya berwudu dan juga mandi besar. Itu mengangkat hadas, yakni mengangkat hadas dari kita, hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi, yakni mandi wajib, mandi besar. Sedangkan menghilangkan najis, kan makna toharoh tadi adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini apa? Atau menghilangkan najis ini apa? Menghilangkan najis yakni diantaranya dengan cara istinja, cebok dengan air, istinja dengan air, dan juga mencuci baju dari barang-barang yang najis, mencuci pakaian dari hal-hal yang najis. Itu termasuk daripada menghilangkan najis.
kita harus paham tentang bagaimana mengangkat hadas, bagaimana menghilangkan najis, yang mana ini termasuk syarat-syarat sahnya sholat. Jika kita tidak memahaminya, maka sholat kita pun tidak akan menjadi sah jika kita masih dalam keadaan berhadas ataupun terdapat najis dalam diri kita. Sedangkan jika kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa itu mengangkat hadas dan apa itu menghilangkan najis dan bagaimana caranya, maka itu akan menyebabkan sholat kita tidak sah. Di antara juga makna daripada taharah adalah suatu yang serupa dengan mengangkat hadas. Sesuatu yang serupa dengan mengangkat hadas, yakni bentuknya sama dengan mengangkat hadas, sama bentuknya, gerakannya sama seperti mengangkat hadas. Apa tadi mengangkat hadas? Yakni wudhu dan juga mandi. Tapi ini bukan tidak bisa mengangkat hadas, karena ini hanya bentuknya sama, bentuknya saja yang sama. Yakni apa itu? Wudhu yang mengulangi wudhu, yang tasydidul wudhu atau mengulangi wudhu, wudhu yang kedua kalinya, atau membasuh wajah, yang membasuh tangan yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah mengangkat hadas dari tubuh kita. Tapi ketika basuhan yang kedua, yang sunnah, itu tidak bisa mengangkat hadas, akan tetapi bentuknya serupa dengan mengangkat hadas. Begitu juga yang serupa dengan menghilangkan najis. Apa? Sesuatu yang serupa dengan menghilangkan najis, yakni basuhan yang kedua dan ketiga setelah najis itu hilang, yakni bentuknya serupa dengan menghilangkan najis. Karena itu tidak menghilangkan najis karena najisnya sudah bersih, tapi itu termasuk daripada taharah karena bentuknya serupa dengan menghilangkan najis. Begitu juga termasuk daripada makna taharah, arti daripada taharah adalah suatu yang artinya atau tujuannya, maksudnya itu sama dengan mengangkat hadas. Berarti tayamum. Tayamum ini tujuannya sama, hampir sama untuk mengangkat hadas, agar supaya dia bisa melaksanakan sholat. Jadi agar supaya seorang yang bertayamum ini bisa melaksanakan sholat, diperbolehkan melaksanakan sholat. Akan tapi sebenarnya seorang yang bertayamum itu hadasnya tidak terangkat, karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas, akan tetapi dia diperbolehkan melaksanakan sholat karena sebab darurah, karena sebab adanya darurah pada dirinya yang memperbolehkan, yang mengharuskan dia untuk tayamum, sehingga dia diperbolehkan untuk sholat. Atau yang semakna atau satu tujuan dengan menghilangkan najis, seperti apa itu contohnya? Contohnya yakni seperti istinja dengan batu. Istinja dengan batu ini juga tidak bisa menghilangkan najis tersebut karena masih ada sisa-sisa daripada najis tersebut. Akan tapi ini termasuk daripada makna taharah. Jadi beberapa hal yang telah disebutkan tadi, yang telah kami sebutkan tadi adalah termasuk daripada maksud atau arti secara syariat bersuci. Sedangkan bersuci itu harus kita pahami, dan sedikit demi sedikit kita mempelajari hal tentang bersuci ini, sehingga kita akan dapat memahaminya dengan sempurna. Dan sehingga dalam tujuan bersuci ini, ada 4, atau bentuk daripada taharah atau bersuci ini ada 4. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi. Wudhu yaitu raf'ul hadasil asghar, dan mandi mengangkat hadas besar. Tayamum ini yang semakna dengan mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis, itu yang semakna menghilangkan najis, yang ini termasuk daripada makna daripada taharah atau tujuan taharah. Tujuan taharah itu jadi ada 4: wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, baik itu menghilangkan najis dengan cara istinja ataupun menghilangkan najis dari pakaian.
Sedangkan wasilah atau perantara, alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 4. Yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 4. Segala sesuatu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci ini ada 4. Pertama air, yang kedua debu, yang ketiga samak, dan yang keempat adalah batu untuk istinja. Air, jika air itu suci yang mutlak, suci dan mensucikan. Nanti ada pembahasan tentang air. Air ini nanti ada pembahasan sendiri, ada air suci mensucikan, ada air suci dan tidak mensucikan, ada air mustakmal dan sebagainya. Dan yang kedua ini debu. Begitu juga debu ini juga termasuk debu yang harus debu yang suci, bukan debu yang sudah sering dipegang oleh manusia. Ini kita cari debu-debu yang tidak pernah dipegang, tidak pernah tersentuh, diantaranya di tembok-tembok atau di pasir tanah. Yang ketiga adalah samak, yang mana samak ini bisa digunakan untuk mensucikan kulit binatang-binatang yang najis, bisa disucikan dengan cara samak. Yang keempat ini adalah batu juga bisa digunakan untuk bersuci. Dan ini untuk apa? Bersuci dengan cara cebok, bukan bersuci untuk mandi, bukan, tapi bersuci dengan cara untuk digunakan cebok. Dan batu ini bisa dikiaskan kepada segala sesuatu yang mana sesuatu itu bisa digunakan untuk mengambil zatnya najis tersebut, dan juga sesuatu ini termasuk barang yang padat, dan juga sesuatu ini termasuk dari barang yang suci dan bukan termasuk barang yang dimuliakan. Ini seperti contoh, kita bisa menggunakan tisu, kita bisa menggunakan kertas, tapi bukan kertas-kertas yang dimuliakan. Kalau kertas-kertas yang dimuliakan diantaranya kitab, buku, Al-Quran waliyadzubillah, nah itu tidak termasuk daripada wasailut taharah, atau tidak termasuk pada perantara alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, pada kesempatan kali ini cukup di sini dulu, yakni kita membahas tentang taharah, bersuci, yang mana bersuci ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Maka kita harus memahaminya dengan sempurna, dan kita baru berada dalam penjelasan tentang memaknai dalam makna daripada taharah dan juga tata cara taharah, dan juga alat-alat yang bisa kita gunakan untuk taharah. Cukup sekian, semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini atau dalam kesempatan kali ini bisa menjadikan bermanfaat bagi kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Dan semua yang kita lakukan ini kita harapkan untuk mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.